Halo teman-teman, di video kali ini gua bakalan ngerangkum sebuah film berjudul Psikopat tahun 2011. Film ini adalah film Indonesia yang menurut gua lumayan seru dan kalian wajib nonton film ini, yes. Oke, tanpa kebanyakan saya ngebacot di awal, langsung aja kita ke alur ceritanya. Oke, check it out. Di awal film diperlihatkan 4 orang pria, di mana salah satu dari pria tersebut marah-marah karena diduga manajer dari sebuah band yang baru saja menyanyi di kafe tersebut telah menculik kekasihnya. Karena diduga kekasih sang pria merupakan sang fans berat dari grup band tersebut. Merasa tidak melakukannya, manajer pun kembali marah dan memutuskan untuk meninggalkan pria tersebut dengan perasaan kesal. Kemudian scene berpindah ke seorang pria bernama Axel. Ia adalah penyanyi di kafe tadi, di mana ia merasa rindu terhadap mantan kekasihnya yang hilang, dan ia merasa penat sekali dengan segala unek-unek yang ada di pikirannya. Kemudian ia mengajak teman-temannya untuk berlibur di sebuah villa di Bandung. Besok temenin gue ke villa ya. Gue mumet banget di Jakarta. Ntar sekalian gue ajak Risi sama Alicia. Keesokan harinya, Axel menjemput teman-temannya yang bernama Chrissy dan Elisa, di mana rumahnya yang begitu besar ini terlihat menyeramkan, dan terlihat di sebuah jendela terdapat sebuah makhluk yang entah makhluk apa itu. Axel. Hah? Apa? Jangan lihat-lihat ke atas. Dia nggak suka dilihatin. Karena dibisikin si bocil begitu, Axel pun merasa takut, lalu ia berkata, "Ah, ya wis lah, OTW wae." Jangan tinggalan ya. Sip, berangkat. Dadah. Kemudian Shin loncat ke seorang manajer di awal film tadi, di mana ia terlihat memendam rasa amarah dan kesal karena mengetahui wanitanya baru saja pulang berkencan dengan pria lain. Dikarenakan ceweknya bilang dia hanyalah teman biasa dan orang itu baik, ia pun berkata, "Aku kasih tahu, aku paling gak suka disakitin. Oke, baby." Kita teh harus hati-hati, nggak boleh ngomong sembarangan. Dan yang paling penting nih, kalau lewat jalanan situ, kita harus bakar rokok terus buang ke jalan. Katanya mah buat ibang ini malah bercandain. Ini serius. Tapi Gi, lo kok jadi serius gini sih? Gak asik lo. Alisa, ini teh bener, harus percaya. Tahu ah, lo gak seru ah. Cemen. Ya ngambek banget. Apaan sih ya? Kita mending gede pisan nih. Singkat cerita, Axel dan teman-teman pun sampai di sebuah villa yang dituju. Kemudian mereka pun disambut oleh seorang tukang kebun yang memiliki tatapan yang sangat aneh. Risi. Alicia. Gigih mang. Thank you, Mang. Kemudian mereka pun memasuki villa dan mulai dari sinilah ketegangan akan dimulai. Malam harinya saat Alisa sedang bermain piano, hantu penunggu rumah ini pun menunjukkan eksistensinya dengan menampakkan diri sebagai bayang-bayang wanita yang sangat menyeramkan. Lu ngagetin gua aja deh. Sorry. Please. Tak sampai di situ, penunggu villa pun menampakkan dirinya di belakang Gigi, di mana dia mengucapkan selamat datang kepada Gigi yang membuat Gigi meridik ketakutan. Sayang, malam ini kan ulang tahun aku. Aku mau bikin surprise. Scene pun berpindah kepada seorang wanita kekasih manajer, di mana ia sedang mempersiapkan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahunnya dengan sang manajer. Akan tetapi setelah menunggu cukup lama, sang manajer pun tidak kunjung datang. Setelah menunggu cukup lama, sang pacar juga tak kunjung datang yang memaksanya harus menunggunya untuk yang kedua kalinya.
sudah melaksanakan olah TKP. Untuk lokasi, Setelah menunggu semalaman, sang wanita pun ditemukan meninggal dunia pada keesokan paginya, di mana tim forensik sedang melakukan penyelidikan dan olah TKP di lokasi kejadian. siap laksanakan dan. Setelah melakukan penyelidikan, tim forensik pun menemukan flash disk dan kamera yang kemungkinan akan menjadi saksi kunci di mana terpecahnya misteri ini. Kemudian Shin pun berpindah ke si tukang kebun di mana ia berperilaku aneh, yakni memakan daging mentah yang masih terlihat sangat segar. Dengan raut wajah menyeramkan layaknya psikopat, si tukang kebun pun menyuruh Gigi untuk segera meninggalkannya atau akan memakannya. Ini makanannya, makasih Bang, tapi jangan deket-deket atau kayak mau cipokan aja nih. Shin pun berpindah kepada Chrissy di mana ia sedang fokus nongkrong di toilet. Kemudian ia didatengin oleh mbak-mbak penunggu villa di mana ia berniat untuk menemani Chrissy dalam keheningan dan kenikmatan di toilet. Mati. Udah, tenang aja. Ini pasti beres. Malam harinya saat semua orang sedang tertidur, Elisa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ngorok seseorang yang tidak biasa. Lalu kenapa? Hedon, ngeri. Merasa belum cukup puas, sang penunggu villa pun meneror Elisa kembali untuk yang kedua kalinya pada malam itu. Setelah membaca surat peninggalan Axel, sang manajer pun langsung buru-buru menyusul ke villa tersebut. Terlihat sang manajer dan si tukang kebun sepertinya menyembunyikan sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Aman. Den. Singkatnya, setelah bertemu dengan Axel, sang manajer pun bercerita bahwasannya kekasihnya gadis telah meninggal karena dibunuh. Kok bisa? Kapan, men? Shin pun berpindah kepada Chrissy di mana ia mendengar suara piano dari lantai atas yang membuatnya penasaran siapa yang sedang bermain piano. Jangan bercanda. Bukannya melihat seseorang yang sedang bermain piano, Chrissy malah menemukan seekor kucing berada di dekat piano. Oh, ternyata kamu manis yang main piano. Kira siapa? Tiba-tiba hantu penunggu villa pun muncul yang membuat Chrissy pingsan seketika. Chris bangun, Chris bangun. Shin pun berpindah kepada tim forensik yang sedang melihat rekaman hasil kamera tersembunyi dari kekasih sang manajer. Terlihat bahwasanya wanita tersebut meninggal dikarenakan dibunuh oleh seseorang pria. Kelahiranmu adalah waktu kematianmu. Bagaimana dengan Lara, Mbak? Tidak usah berharap banyak tentang Lara. Maksud Mbah, Lara Di sana, di villa.
banyak koleksi dia. Koleksi? Ya, koleksi. Koleksi apa, Mbah? Ada banyak di sana, termasuk Lara. Scene pun berpindah di malam hari yang mencekam, di mana Chrissy lagi-lagi diganggu oleh penunggu villa yang membuat Chrissy dan Elisa ketakutan dan akhirnya meminta bantuan Gigi untuk menemani tidur. Chrissy, mimpi buruk. Kita takut nih. Tak sampai di situ, hal menyeramkan masih berlanjut, di mana untuk yang kesekian kalinya Chrissy lagi-lagi diganggu oleh sang penunggu villa. Terlihat sosok menyeramkan berdiri di sebuah kegelapan dan sepertinya akan terjadi hal besar di malam itu. Kenapa, Chris? Gua belum mati waktu gua jatuh. Sal, itu apa, Sal? Gua takut, Sal. Sal. Gua belum mati waktu gua jatuh. Tapi lu sekat gue pakai tas kresek. Lalu gua masukkan gue ke dalam karung. Kamu sadis. Kemudian hantu yang selama ini meneror semua orang di villa pun mulai menceritakan penyebab kematiannya yang membuat dirinya dan arwahnya tidak tenang. Kamu sudah makan? Kak. Kak, jangan, Kak. Dari cerita si hantu, diketahui bahwa pembunuh si Lara adalah sang manajer. Ngerasain sakit. Lo harus mati. Lo Ampun, Lara. Bangun. Diketahui sebenarnya saat itu Lara masih hidup, akan tetapi si tukang kebun malah memukulnya hingga tewas dan menyimpan jasadnya di ruangan bawah tanah. Berarti lu gak harusnya di sini. Lu harusnya di bengkel, lu koleksi gue. Dan diketahui juga bahwasannya sang manajer selama ini adalah psikopat yang suka membunuh wanita dan menyimpan jasadnya sebagai koleksi.
Dan akhirnya polisi pun datang untuk meringkus si manajer, karena pembunuh kekasih manajer ternyata juga sang manajer itu sendiri. Axel, sekarang lo udah tahu kan apa yang terjadi sama gue? Itu udah cukup bikin gue tenang, Sal. Gue masuk ke tubuh ini supaya gue bisa lebih dekat sama lo, Sal. Bisa memeluk lo, Sal. Gue cinta sama lo, Sal. Sayang sama lo. Dan diketahui juga bahwasannya Lara adalah mantan kekasih Axel yang hilang selama ini. Sel, tolong kuburkan kami dengan layak ya. Kami semua ada di ruang bawah tanah villa ini. Kemudian scene berpindah kepada sang manajer yang sedang lari dari sergapan polisi. Atau psikopat Randi dan teman wanitanya sementara diduga merupakan mata rantai penyuplai wanita muda untuk kalangan pemusik. Berkat dari pengembangan kasus awal kematiannya saudara gadis, kita bisa mengungkap kasus pembunuhan berantai wanita muda yang telah ditemukan di ruang bawah tanah di TKP. Meskipun sudah dipenjara, para arwah belum puas karena mereka menginginkan kematian manajer di tangan mereka. Tamat, ending yang sangat memuaskan.